Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nurse Abdullah Azam Mustajab, Magister Keperawatan, salah satu dosen keperawatan di Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Dengan NIDN 0605089202. Sebagai seorang dosen, saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025 dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya simulasikan adalah konsep keperawatan komunitas yang akan disampaikan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah konsep keperawatan komunitas memiliki 2 bobot SKS teori. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa sebagai syarat untuk mengikuti mata kuliah agregat komunitas di semester selanjutnya. Mata kuliah keperawatan komunitas membahas tentang konsep dasar kesehatan, keperawatan komunitas, program kesehatan atau kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah kesehatan prioritas di Indonesia, asuhan keperawatan komunitas, dan isu terkait dengan kecenderungan masalah kesehatan yang lazim di masyarakat. Pengalaman belajar dalam mata kuliah ini, mahasiswa memahami konsep dasar keperawatan komunitas dalam berbagai area khusus, terutama pada masalah yang lazim terjadi di Indonesia, dan memahami mekanisme jaminan pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan prinsip etik dan spiritual care dalam memberikan asuhan keperawatan. Mahasiswa memahami ilmu dasar keperawatan dan keperawatan dasar, mampu memberikan asuhan keperawatan profesional, mampu melaksanakan promosi kesehatan, dan mampu bekerja sama tim dalam pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat. Capaian pembelajaran mata kuliah konsep keperawatan komunitas yaitu mahasiswa mampu merencanakan asuhan keperawatan komunitas dalam rentang sehat dan sakit, serta mampu membuat asuhan keperawatan komunitas yang berfokus pada kesehatan dan pencegahan penyakit minimal pada area kesehatan sekolah dan keselamatan kerja. Mata kuliah ini menggunakan metode sinkronus dan asinkronus, di mana ditekankan pada pembelajaran aktif atau peran mahasiswa selama mengikuti perkuliahan dengan cara melakukan ceramah, small group discussion, discovery learning, dan active learning. Metode sinkronus pada mata kuliah ini dilakukan dengan tatap muka di kelas. Sedangkan metode asinkronus, mahasiswa menggunakan fitur e-learning SIMA, Sistem Informasi Manajemen Akademik, untuk melakukan pengumpulan tugas, baik itu individu, kelompok, maupun pelaksanaan kuis. Mata kuliah ini terbagi dalam 16 kali pertemuan, 7 kali pertemuan sebelum UTS, 1 kali pertemuan UTS, 7 kali pertemuan sebelum UAS, dan 1 kali pertemuan UAS atau ujian akhir semester. Referensi pada mata kuliah ini berupa buku referensi, e-book, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan keperawatan komunitas. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama, keaktifan dari mahasiswa seperti kehadiran, ketepatan menjelaskan, dan ketepatan pengumpulan tugas dengan bobot 15%, tugas kelompok 25%, small group discussion 20%, kuis dengan bobot 10%, dan ujian tengah semester dengan bobot 15%, serta ujian akhir semester dengan bobot 15%. Demikian terkait dengan informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah konsep keperawatan komunitas untuk mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Untuk selanjutnya kami akan menampilkan cuplikan simulasi pembelajaran sinkronus atau tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum memulai kuliah, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Komting untuk mempersiapkan doanya. Oke, baik, terima kasih. Oke teman-teman, kita melanjutkan pertemuan yang kemarin. Untuk pertemuan hari ini adalah pengantar kesehatan komunitas. Seperti biasa, sebelum kita memulai kuliah, biasanya ada apa?
Pretest. Oke ya. Jadi kita pretest terlebih dahulu. Silahkan disiapkan handphonenya, kemudian bisa scan barcode yang ada di depan. Waktu mengerjakannya 5 menit. Pada perkuliahan hari ini gitu ya, tujuannya supaya nanti teman-teman tahu terkait dengan pengantar kesehatan komunitas itu seperti apa di dalamnya. Di sini ada nanti teman-teman supaya bisa paham terkait dengan apa itu kesehatan, kemudian indikator sehat itu apa saja, terus ada gambaran terkait dengan karakteristik sehat. Kemudian ada perilaku sehat, kemudian ada kesehatan komunitas karena kita mata kuliah komunitas, kemudian ada tahapan pencegahan penyakit gitu ya. Jadi usaha apa saja sih yang bisa dilakukan ketika supaya terhindar dari sakit atau ketika sudah sakit itu harus ngapain gitu ya. Kemudian ada strategi pencegahan dan pelayanan kesehatan utama di komunitas. Ini sebagai pengantar dulu. Jadi kita hidup di era abad 21 gitu ya. Sekarang luar biasa, kesehatan itu sangat luar biasa. Banyak masalah gitu ya. Baik terkait dengan kemiskinan gitu ya. Salah satunya kita di Wonosobo ada 2 fokus utama yaitu kemiskinan ekstrim dan stunting gitu ya. Kemudian ada juga terkait dengan kelaparan, nanti berkaitan dengan gizi buruk dan lain sebagainya. Kemudian ada mohon maaf yang homeless atau gelandangan gitu ya. Kemudian buta huruf, lah ini makanya dari pemerintah itu paling enggak sekarang itu minimal wajib belajar 12 tahun. Jadi dari SD nanti sampai dengan SMA. Betul sekali. Kemudian terkait dengan lingkungan yang buruk gitu ya, banyaknya polusi udara, ada militerisme, kemudian ada pelanggaran hak asasi manusia gitu ya. Kita lihat gitu ya, banyak peperangan seperti di Timur Tengah, kemudian ada Ukraine sama Rusia dan lain sebagainya seperti itu. Itu juga berdampak pada kesehatan. Kurangnya kebutuhan pokok seperti makanan, perumahan dan perawatan kesehatan. Makanya pemerintah ini sekarang menggalakkan gitu ya supaya kita itu ada ketahanan pangan. Pemerintah juga mensubsidi untuk perumahan bagi orang-orang yang gajinya kurang dari 10 juta gitu ya. Kemudian ada perawatan kesehatan. Misalkan contoh program seperti pemeriksaan kesehatan gratis pada yang ulang tahun gitu ya dan lain sebagainya seperti itu. Oke, selanjutnya terkait dengan pembangunan kesehatan. Di sini kenapa kita perlu membangun kesehatan di masyarakat? Langkah pertama apa? Kita harus menyadarkan masyarakat dulu. Maksudnya apa? Masyarakat itu harus tahu. Ketika dia tahu, nanti harapan kita itu mereka sadar. Selanjutnya, ketika sudah tahu dan sadar, mau apa? Mau berperilaku yang baik atau mau merubah perilakunya yang sebelumnya misalkan negatif menjadi lebih positif atau lebih sehat. Ada keterampilan masyarakat untuk mewujudkan hidup sehat. Ini goals-nya gitu ya. Supaya masyarakat itu secara aktif keinginan sendiri untuk berperilaku hidup sehat. Selanjutnya, nah ini kita terkait dengan praktik keperawatan komunitas. Nah, di dalam nanti teman-teman misalkan setelah lulus bekerja gitu ya, itu ketika teman-teman menjadi perawat komunitas, bukan kemitraan atau bermitra. Kenapa? Karena populasi atau klien kita itu sangat luas, masyarakat itu sangat luas gitu ya, dan sangat banyak. Makanya kita butuh bermitra, kerjasama, kolaborasi, multidisiplin ilmu, bisa lintas program maupun lintas sektoral. Seperti itu. Ini sebagai pengantar saja, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan kesehatan. Oke, teman-teman, ada yang tahu tidak apa itu sehat? Saya Oke, silakan. perkenalkan, nama saya Susanti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang dari Bapak tadi. Apa itu sehat? Sehat itu keadaan sejahtera baik secara fisik, mental, dan sosial, dan tidak hanya terhindar dari penyakit ataupun kecacatan. Oke, terima kasih Mbak Susanti. Ada lagi yang lain? Sehat itu apa sih? Teman-teman kan pasti sering ya mendengar sehat-sehat gitu. Saya sehat gitu. Ya, ada yang lain? Kita bahas nih Pak. Oke, silakan Mbak. Saya izin menambahkan, mungkin bisa mampu melakukan segala aktivitas. Oke, jadi orang yang sehat itu mampu melakukan segala aktivitas. Oke, baik, terima kasih Mbak Susanti dan Mbak Indah. Mari kita lihat beberapa definisi dari para ahli gitu ya. Ini kalau menurut WHO itu kondisi sejahtera, bisa fisik, mental maupun sosial gitu ya. Dan terhindar dari suatu penyakit.
gitu ya. Makanya sehat itu apa? Yaitu terhindar dari suatu penyakit atau tidak sakit gitu ya, baik fisiknya, baik mentalnya maupun sosial. Kalau menurut Anderson Macfarlane, ini kondisi yang tidak adanya kematian, penyakit, dan ketidakmampuan. Tadi ya, adanya kecacatan. Sehat menurut Roy itu keadaan atau proses dalam menjaga integritas. Jadi kita tetap terus beraktivitas, melakukan aktualisasi diri, gitu ya, bekerja, berkarya, dan lain sebagainya. Oke, ini kalau menurut Kemenkes itu tadi, sehat itu ya sehat secara fisik, secara sosial maupun mental, gitu ya. Sehat secara fisik seperti apa? Misalkan tubuh kita itu tidak ada luka, tidak ada kecacatan, atau mungkin tidak ada fraktur, gitu ya. Kalau sehat secara sosial, ya hubungan kita dengan orang lain, dengan tetangga, dengan lingkungan, dengan teman, gitu ya. Bisa di kampus maupun ketika di rumah atau di pondok dan lain sebagainya. Itu adalah kesehatan sosial. Kemudian kesehatan secara jiwa. Kadang kan kita itu lihat orang itu secara fisik bagus gitu ya, atau baik gitu. Tapi mentalnya tidak lagi baik-baik saja. Mungkin banyak masalah, entah masalah pribadi, masalah keluarga, masalah finansial, dan lain sebagainya. Bisa menimbulkan stres, kecemasan, maupun depresi. Itu contoh atau beberapa masalah terkait dengan kesehatan mental atau jiwa gitu ya. Kalau anak sekarang itu kena mental gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan apa itu kesehatan gitu ya. Oke. Kesehatan ini teman-teman menurut Du Bois, Peplow maupun King gitu ya. Kesehatan adalah proses kreatif individu untuk beradaptasi dengan lingkungan. Kita hidup itu pasti menemui banyak kondisi yang beragam atau berbeda-beda gitu ya. Bisa lingkungan secara fisik maupun lingkungan secara sosial gitu. Kita harus tetap beradaptasi. Kalau kita bisa berarti kita sehat. Kemudian kalau menurut Peplow itu kepada kreativitas konstruktif dan produktif gitu ya. Jadi orang yang sehat itu ya tetap melakukan aktivitas, kemudian tetap melakukan pekerjaan, atau mungkin mahasiswa gitu ya, mengerjakan tugas-tugas, melakukan skill lab dan lain sebagainya. Menurut King yaitu siklus hidup gitu ya, untuk beradaptasi terus-menerus terhadap stres. Siapa sih orang yang nggak punya masalah gitu ya? Setiap orang pasti punya masalah. Stres atau stresor itu adalah masalah gitu ya. Bagaimana kita tergantung mengatasi masalah tersebut itu mekanisme coping kita, kemudian strategi untuk mengatasi masalah tersebut itu seperti apa sehingga bisa keluar dari masalah tersebut. Selanjutnya ini ada indikator kesehatan. Ini ada banyak gitu ya, ada banyak. Misalkan ada jumlah lahir hidup, lahir mati, kemudian ada angka kematian bayi atau AKB gitu ya. Kalau tahun 2022 itu sekitar 16,8% itu angka kematian bayi. Kemudian tahun 2023 itu meningkat jadi sekitar 23 sekian persen gitu ya. Alhamdulillah di tahun 2024 itu mengalami penurunan yaitu 16%. Kemudian angka kematian balita juga ini di tahun 2023 itu masih cukup tinggi gitu ya, yaitu sekitar 13%-an atau 13,7%. Kemudian ada angka kematian ibu. Nah, ini juga karena apa? Ketika orang melahirkan itu ya bertaruh antara nyawa ibu atau mungkin bayi yang akan dilahirkan, gitu ya. Jadi ternyata tercatat di tahun 2024 itu sekitar maaf tadi yang AKB dan AKB itu per 1000 kelahiran hidup ya. Kalau yang AKI yaitu di tahun 2024 itu sekitar 183 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kecelakaan menurut Mabes Polri gitu ya, kecelakaan di tahun 2024 dari bulan Januari sampai Desember itu sekitar 1.150.000 dan yang meninggal dunia itu sekitar 27.000 teman-teman. Jadi teman-teman kalau berkendara gitu ya, mengingatkan diri saya juga itu ya untuk berhati-hati gitu. Karena kebanyakan kecelakaan itu karena kelalaian diri kita atau diri sendiri. Betul sekali. Kemudian ada acute flaccid paralysis atau AFP atau penyakit polio gitu ya. Nah, itu. Kemudian angka penemuan penderita penyakit. Nah, ini ada jenis penyakit tertentu. Kalau dulu kan kebanyakan yang infeksius gitu ya. Penyakit-penyakit infeksius misalkan TBC, kemudian diare, mungkin bahkan HIV/AIDS dan lain sebagainya. Kalau sekarang malah trennya itu berubah, yaitu penyakit tidak menular. Ada yang tahu contoh penyakit-penyakit tidak menular?
Oh, silakan Mbak Melani. Saya Melani. Yang saya tahu penyakit PSK dan hipertensi, DM, kemudian penyakit jantung. Oke, betul sekali. Terima kasih. Tadi ada hipertensi, DM, penyakit jantung, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Melani. Kemudian angka kesembuhan penderita penyakit, ya, angka kesakitan, ya tentu harusnya angka kesakitan itu turun sehingga derajat kesehatan itu naik, gitu ya. Ada penderita penyakit yang harus ditangani, cakupan kunjungan bayi, misalkan ke posyandu balita, gitu ya. Kemudian ada persentase bayi baru lahir ditimbang, kemudian ada BBLR yang harus ditangani, bahkan ada yang BBSLR dan lain sebagainya, gitu ya. Ada balita dengan berat badan yang tinggi atau mungkin ada yang buruk gitu ya, atau gizi buruk gitu ya. Kalau sekarang itu trennya kebanyakan adalah stunting gitu ya. Meskipun dulu Pak Jokowi gitu ya, presiden kita ketujuh itu mencanangkan di tahun 2024 pengennya gitu ya, harapannya itu stunting angkanya itu sampai 14%. Di angka nasional itu 19,8%. Kenapa? Memang luar biasa sekali terkait dengan permasalahan stunting ini, sangat kompleks gitu. Itu teman-teman terkait dengan indikator derajat kesehatan. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Saya Pak. Oh, silakan Mbak Nafisa. Saya Nafisa. Tadi kan ada terkait masalah stunting Pak, yang ingin saya tanyakan, apa penyebab atau masalah dari stunting tadi Pak? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih Mbak Nafisa. Kira-kira penyebab stunting itu apa sih, kok sangat banyak sekali gitu ya menjangkiti para bayi maupun balita gitu ya. Sebenarnya penyebab paling utama di stunting itu adalah masalah gizi kronis. Lah, masalah gizi kronis ini yang banyak faktornya. Bisa dari pola pengasuhan, pemberian nutrisi, kemudian ada riwayat keluarga juga gitu ya. Makanya pemerintah itu memprogramkan gizi baik untuk 1000 HPK gitu ya, 1000 hari kelahiran. Jadi 9 bulan di kandungan, kemudian selama 2 tahun gizinya itu dipenuhi terus. Oke, seperti itu Mbak Nafisa. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ada yang bertanya lagi atau cukup? Saya lanjutkan dulu ya. Lanjut. Oke. Ini beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan teman-teman. Jadi ada faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Faktor lingkungan, ya kalau misalkan lingkungannya itu banyak polusi, gitu ya, bisa menyebabkan ISPA. Kemudian kalau misalkan air yang dikonsumsi itu kotor, bisa menyebabkan diare, kolera, dan lain sebagainya. Itu adalah faktor lingkungan. Selanjutnya kalau perilaku, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak kenapa perilaku itu berpengaruh terhadap kesehatan? Oke, silakan Mbak Dian. Ya, kenapa perilaku itu berpengaruh terhadap kesehatan? Karena perilaku seperti pola makan, kebiasaan merokok, dan juga aktivitas fisik itu berdampak langsung pada kesehatan. Oke, baik. Terima kasih sekali. Tadi ya, merokok gitu ya bisa menyebabkan penyakit pernafasan gitu ya, misalkan apa bronkitis bisa, pneumonia bisa, ISPA bisa gitu ya. Apalagi kalau misalkan orang tuanya merokok kemudian punya bayi balita gitu ya, nah itu sangat berisiko sekali. Oke, terima kasih Mbak Dian. Selanjutnya pelayanan kesehatan. Oke, ini pelayanan kesehatan itu juga berpengaruh terhadap kesehatan. Kenapa? Karena pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu harus optimal gitu ya, harus sesuai dengan SOP, harus sesuai dengan standar gitu. Supaya apa? Tadi ketika ada masalah itu memang benar-benar masalahnya itu bisa teratasi. Mungkin kalau kita di Jawa Tengah gitu ya, untuk pelayanan kesehatan itu sudah banyak sekali ya. Rumah sakit baik tipe A, B, C itu ada gitu ya. Kemudian puskesmas, puskesmas pembantu dan lain sebagainya. Jadi jangkauan kalau kita di sini itu alhamdulillahnya gitu ya, banyak pelayanan kesehatan yang bisa kita jangkau. Kemudian keturunan. Lah ini beberapa penyakit yang diakibatkan atau disebabkan karena keturunan. Misalkan ada orang tuanya itu hipertensi gitu ya. Kemungkinan menurun ke anaknya itu bisa gitu ya. Ada beberapa penelitian gitu ya menyebutkan kalau misalkan kedua orang tuanya hipertensi itu bisa menurunkan ke anaknya 50 sampai 75% gitu ya. Kalau misalkan salah satu itu sekitar 30 sampai 50%. Ada yang menyebutkan seperti itu. Jadi faktor keturunan ini bisa berpengaruh terhadap kesehatan.
Makanya kalau misalkan umpama gitu ya, kok ada orang tua kita atau siapa gitu ya, itu ternyata punya mengalami hipertensi atau DM dan lain sebagainya, kita perlu mawas diri atau enggak rutin untuk cek, terus kemudian pola hidup kita itu diperbaiki gitu. Sekarang perilaku kesehatan. Di sini ada yaitu suatu perilaku ya atau respon seseorang untuk ketika dia itu terkena sakit itu harus ngapain. Itu adalah perilaku kesehatan. Atau enggak supaya dia tidak terkena sakit itu harus ngapain. Itu namanya perilaku sehat. Kita bahas di slide selanjutnya. Oke, ini beberapa perilaku kesehatan. Ada health seeking behavior. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada orang gitu ya, atau enggak misalkan kita sedang sakit, lah itu kita perlu mencari pelayanan kesehatan. Supaya apa? Supaya kita dirawat atau diberikan intervensi atau diberikan pengobatan, kita jadi sembuh gitu. Kemudian juga bisa dilakukan dengan cara apa? Overt dan covert behavior. Itu dengan cara apa? Yaitu kita melakukan perilaku-perilaku untuk pencegahan atau menjaga kondisi kesehatan kita, gitu ya. Kemudian bisa juga kita dengan melakukan peningkatan kesehatan, kita bisa manfaatkan tuh di desa kita, gitu ya, atau enggak di lingkungan kita itu ada. Kalau sekarang istilahnya itu posyandu ILP gitu ya. Kalau dulu itu ada posyandu balita, ibu hamil gitu ya. Kemudian ada posbindu PTM, kemudian ada posyandu lansia, ada posbindu remaja dan lain sebagainya. Kalau sekarang itu terlingkup dalam posyandu ILP. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan perilaku kesehatan? Bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Perkenalkan saya ini dalam pelaksanaan posyandu atau posbindu yang ada di desa, apakah masyarakat membayar atau tidak? Terima kasih ya Mbak Nining ya yang sudah bertanya. Pertanyaannya bagus sekali gitu ya. Untuk posyandu, baik bayi balita, posbindu dan sebagainya atau posyandu ILP tadi gitu ya, itu masyarakat itu membayar nggak sih gitu ya? Sebenarnya posyandu ILP ini berdasarkan dari UKBM gitu ya, yaitu upaya kesehatan berbasis masyarakat. Sebenarnya secara keseluruhan itu gratis. Cuman ada beberapa hal mungkin mengganti saja. Contohnya misalkan kita mau cek gula darah gitu ya. Nah, itu biasanya hanya diminta untuk mengganti stiknya saja. Jadi bukan pelayanannya itu bayar, kalau pelayanannya semuanya itu gratis gitu ya. Tapi tadi mungkin ada beberapa hal kalau misalkan di daerah tersebut, misalkan desanya atau mungkin ada ADD untuk desa mengcover sticknya, mungkin bisa gratis semuanya gitu ya. Tadi kalau pelayanannya itu semuanya gratis, pengobatan juga gratis. Gitu Mbak Nining, apakah menjawab? Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Ini beberapa perilaku yang bisa kita lakukan. Tadi berkaitan dengan makanan, kemudian menu seimbang. Kita harus kegiatan fisik teman-teman. Makanya ada penelitian gini, orang yang bermain gadget atau mungkin di depan laptop terus gitu ya, itu beresiko mengalami diabetes mellitus gitu. Kenapa? Karena apa? Dia itu asik di depan gadget, boleh smartphone, boleh tablet ya, biasanya itu sambil ngemil dan dia tidak aktivitas sehingga kalorinya itu tertimbun gitu ya, sehingga lama kelamaan gula darahnya itu meningkat gitu. Kalau dia dibarengi dengan ya, namanya kita manusia ya harus makan gitu ya, tapi harus diimbangi dengan aktivitas gitu. Aktivitas kalau menurut Kemenkes gitu ya, misalkan kita jalan pelan gitu ya, itu paling enggak 30 menit range waktunya. Atau enggak kalau kita jalannya agak cepat ya sekitar 15 menit atau sampai 20 gitu ya. Kalau kita jalannya cepat banget atau lari gitu ya, cukup 10 menit. Dan itu bisa dilakukan dalam seminggu maksimal 5 hari gitu ya, atau 5 kali. Kenapa kita nggak boleh seminggu full? Karena tubuh kita itu juga butuh untuk melakukan recovery atau rehab sehingga sel-selnya itu melakukan perbaikan. Selanjutnya kita masuk ke komunitas. Terkait dengan komunitas, ada yang tahu apa itu komunitas? Saya Pak. Oke, silakan. Mas. Perkenalkan saya Tribudi, izin menjawab dari apa itu komunitas. Komunitas itu adalah sekumpulan individu yang bergabung menjadi kelompok. Oke, terima kasih Mas Budi atas jawabannya gitu ya. Komunitas, mungkin teman-teman sering ya, ada komunitas mungkin mobil, ada komunitas motor gitu ya, ada komunitas yang lainnya gitu ya. Tadi jawabannya sudah benar gitu ya, ke komunitas itu berarti perkumpulan sekelompok orang atau individu gitu ya. Apakah cukup
berkumpul saja gitu ya. Nanti kita coba lihat. Oke, terima kasih Mas Budi. Ini beberapa definisi teman-teman terkait dengan komunitas. Betul ya tadi, sekumpulan orang yang berinteraksi satu sama lain, gitu ya. Tapi disambung gitu ya, ada kepentingan. Yang selanjutnya, sekelompok orang yang berinteraksi gitu ya dalam unit sosial memiliki kepentingan, kemudian karakteristik, tujuan yang sama. Selanjutnya, ini komunitas itu yang pertama ada dimensi horizontal, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang di sekeliling kita, gitu ya. Kemudian ada dimensi vertikal, yaitu berkaitan dengan sistem yang di luar dari komunitas. Jadi kita misalkan butuh dengan komunitas yang lainnya, misalkan di masyarakat, gitu ya, butuh kerjasama dengan puskesmas, butuh dengan dinas pendidikan dan lain sebagainya. Sekarang ini karakteristik komunitas, ya. Di sini ada 3 hal teman-teman. Tadi sekumpulan orang atau populasi, gitu ya. Yang kedua adalah adanya setting atau ruang atau tempat dan waktu. Kemudian ada sistem sosial atau aturan-aturan yang disepakati bersama. Silakan ada yang mau ditanyakan terkait dengan tadi komunitas atau karakteristik komunitas. Oke, silakan. Nah, nama saya Radika, saya yang bertanya terkait dengan komunitas yang kita lihat di lapangan. Itu kan ada sekelompok balita atau lansia. Apa itu termasuk dalam komunitas atau tidak? Oke, terima kasih Mbak Rantika atas pertanyaannya. Misalkan di suatu desa gitu ya, di suatu desa itu kan ada beberapa bayi atau enggak mungkin beberapa lansia. Itu apakah masuk dalam komunitas? Jadi itu termasuk dalam komunitas. Jadi masuk dalam kelompok, misalkan kalau lansia itu kelompok rentan gitu ya. Jadi harus diperhatikan, kemudian harus berikan pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Jadi kayak kelompok ibu hamil ada, kelompok balita ada, kelompok lansia ada, kelompok usia dewasa ada, mungkin juga ada kelompok nelayan, kelompok para petani, seperti itu Mbak Rantika. Cukup? Oke, terima kasih. Saya lanjutkan tahapan pencegahan penyakit gitu ya. Jadi ada 3 teman-teman, ada pencegahan primer, sekunder maupun tersier gitu ya. Supaya apa? Tadi terhindar dari penyakit atau ketika sudah sakit supaya sembuh, gitu ya. Oke, kita lihat satu persatu. Pencegahan primer itu apa sih, gitu ya? Ini usaha untuk menghindari suatu penyakit. Berarti kondisi dari seseorang tersebut itu sehat, gitu ya. Di pencegahan primer, gitu ya. Dengan cara apa? Bisa nutrisi yang bagus atau gizi seimbang, kemudian bisa menjaga personal hygiene gitu ya, kebersihan, sanitasi lingkungan, lakukan imunisasi, vaksin. Selanjutnya ada pencegahan sekunder. Di sini dilakukan dengan cara deteksi dini. Contohnya misalkan apa? Bisa tensi atau memeriksakan tekanan darah. Ada juga screening TBC. Biasanya itu kalau sekarang bisa pakai TCM. Kemudian ada pencegahan tersier. Seorang itu bisa saja sudah mengalami suatu masalah atau penyakit gitu ya. Jadinya kita batasi supaya penyakitnya tidak lebih parah atau tidak terjadi komplikasi. Misalkan pada penderita stroke dilakukan rehabilitasi medik, belajar berjalan. Kemudian kalau misalkan dia afasia ya bisa belajar bicara. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri pertemuan ini, kira-kira teman-teman masih ingat tidak tadi kita belajar apa saja? Apa Mbak Nafisa? Kesehatan. Oke, apalagi? Komunitas. Oke, sebelum ke komunitas ada apa? Masalah stunting. Tadi ya terkait dengan indikator kesehatan. Oke, betul sekali. Terus? Sehat, kemudian perilaku sehat. Oke, tadi ada terkait dengan apa itu sehat, faktor yang mempengaruhi kesehatan. Yang terakhir tadi apa? Tahapan pencegahan penyakit. Oke, tadi ada berapa? 3. Ada 3. Apa saja? Tahapan primer, sekunder, dan tersier. Teman-teman, itu pertemuan kita hari ini. Teman-teman bisa membaca-baca lagi terkait dengan materi yang sumber kita pelajari hari ini. Oke, seperti biasa, tadi kita sudah melakukan pretest, kemudian selanjutnya bisa melakukan post-test. Silakan bisa scan barcode-nya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, terus tetap jaga kondisi kesehatan ya, karena lingkungan Wonosobo ini luar biasa, sering hujan gitu ya, dan hati-hati dalam berkendara gitu ya. Oke, kurang lebihnya dari saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eka.